Petugas itu sengaja mengayunkan pisau ke arah pria tersebut. Ia tidak menghindar dan membiarkan dirinya terkena serangan itu sesuai rencana. Orang lain dapat memotong bambu dengan satu tebasan bersih, tetapi pria ini harus menebasnya 3 kali. Saat membawa bambu, ia sengaja bernapas dengan susah payah seolah-olah kelelahan. Petugas itu kembali mendorongnya hingga terjatuh. Ia mendarat di atas dahan di bawahnya, tetapi sengaja mematahkan dahan tersebut dan jatuh ke dalam aliran air. Semua itu dilakukan karena pria yang tampak lemah ini ternyata terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan. 2 hari sebelumnya, 2 perampok menerobos masuk ke sebuah toko dan menyebabkan keributan. Pemilik toko yang sudah tua mencoba melawan, tetapi dijatuhkan ke tanah. Seorang pekerja muda maju untuk menghentikan mereka, tetapi ia juga langsung dijatuhkan hanya dengan 1 pukulan. Awalnya, pria tersebut bersembunyi di sudut. Namun, ketika para perampok mencoba menyerang istri pemilik toko, ia tidak tahan lagi. Ia langsung maju dan melawan mereka. Para perampok terkejut karena sekeras apapun mereka berusaha melarikan diri, mereka tidak mampu melepaskan diri dari cengkeramannya. Dalam kekacauan tersebut, anak buah perampok secara tidak sengaja melukai telinga pemimpinnya. Untuk mencegah situasi semakin buruk, sang pemimpin menendang anak buahnya hingga terlempar, lalu membanting pria tersebut ke dinding. Pintu dan jendela tertutup setelah benturan itu. Anak buah perampok kemudian menyerang pria tersebut, tetapi ia justru menabrak sudut lemari dan meninggal. Pemimpin perampok yang marah menyeret pria itu ke dalam air dan memukulinya dengan brutal. Tiba-tiba, sang pemimpin terkena semacam kekuatan. Tubuhnya langsung menjadi kaku, lalu jatuh ke dalam air dan meninggal. Namun dalam penyelidikan setelah kejadian tersebut, petugas menemukan bahwa tidak ada luka mematikan pada tubuhnya. Pemimpin perampok itu ternyata seorang buronan terkenal. Namun ia secara misterius meninggal hanya setelah berhadapan dengan seorang warga desa. Karena itu, petugas datang ke lokasi kejadian. Ia menemukan sebuah gigi busuk yang terlepas dari mulut salah satu perampok dan tergeletak di dalam kendi anggur. Ia juga memperhatikan bahwa mata pemimpin perampok itu memerah, yang menunjukkan bahwa ia mengalami benturan keras di bagian pelipis, hingga menyebabkan jantungnya tiba-tiba berhenti. Petugas kemudian memanggil pria tersebut dan memintanya memperagakan kembali seluruh kejadian. Meskipun pria itu berusaha menyembunyikan kebenaran, petugas tetap menemukan beberapa petunjuk. Setelah melakukan serangkaian pengujian, petugas menyimpulkan bahwa alasan para perampok tidak dapat melarikan diri adalah karena pria tersebut menggunakan ilmu bela diri untuk menahan mereka. Alasan telinga sang pemimpin terluka selama perkelahian adalah karena pria tersebut menggunakan tenaga dalam untuk menggeser kepalanya sekitar 2 cm, sehingga serangan anak buahnya justru mengenai telinganya. Ketika pria tersebut dilempar ke dinding, ia mengguncang pintu dan jendela hingga tertutup, sehingga orang-orang di luar tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Terakhir, ia menyeret sang pemimpin ke dalam air di bawahnya, menggunakan air untuk meredam setiap pukulan, lalu memberikan serangan terakhir tepat ke bagian pelipis. Akhirnya, petugas memastikan bahwa warga desa biasa yang selama ini dikenal semua orang tersebut ternyata adalah seorang pembunuh bayaran kelas atas yang menyembunyikan identitas aslinya.